pernikahan ini dengan teknik diskusi kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Menurut Praitno dan Andri, bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan informasi yang bermanfaat. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar individu mampu memberikan informasi seluas-luasnya kepada anggota kelompok supaya mereka dapat membuat rencana yang tepat serta membuat keputusan yang memadai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masa depan serta cenderung bersifat pencegahan. Nah, ini ada tahapan yang harus dilakukan. Jadi yang pertama, siswa membentuk kelompok 7 sampai 8 orang. Jadi dibagi 4. Boleh dihitung dulu dari sana. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini ke Ami. Nah, sekarang yang kelompok 1 di sebelah sini, yang angka 1 semua di sini. Tugasnya kalian melihat video yang ditayangkan. Untuk kelompok 1 diskusi dengan kelompoknya apa itu pernikahan dini. Ya. Untuk tugas kelompok 2 faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Untuk kelompok 3 dampak negatif. Untuk kelompok 4 cara pencegahan. Nanti di akhir ketuanya mempresentasikan di depan. Usianya yang masih belia, Indah dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya. Dan akibatnya, sekarang di saat kemanis usianya mengisi waktu remajanya dengan bermain, mencari pengalaman, serta mendapatkan hak untuk belajar di sekolah, Indah justru harus membeban beban berat untuk mengurus rumah tangganya, mulai dari mengurus anak, serta melakukan pekerjaan lain yang seharusnya belum dikerjakan oleh anak seusianya. Belum lagi ketika terjadi masalah pada rumah tangganya. Ini adalah sebagian akibat pernikahan ini yang dialami oleh Indah. Indah tidak sendirian, masih banyak Indah-Indah lain di negeri ini. Apakah kamu tahu, di Indonesia praktik pernikahan dini masih kerap kali terjadi. Berdasarkan hasil riset yang ada, Indonesia berada pada tingkat 7 sebagai negara yang memiliki presentasi tinggi angka pernikahan dini di dunia. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia berada pada urutan kedua setelah Kamboja. Ketika ditelusuri hingga lingkup kabupaten, seperti halnya di Kabupaten Banyumas yang selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah praktek pernikahan dini. Jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya praktek pernikahan dini. Di antaranya faktor ekonomi. Keluarga yang kurang mampu cenderung menginginkan anaknya untuk cepat menikah dan beranggapan agar beban ekonomi keluarga berkurang ketika anaknya sudah berumah tangga. Paksaan dari orang tua. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, karena orang sekitar di mana ia tinggal akan menganggap anak gadisnya sebagai perawan tua. Hubungan seks pranikah. Seks bebas pada remaja rentan terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang menyebabkan mereka terpaksa harus menikah sebelum waktunya. Pernikahan ini dapat membuat dampak negatif terjadi, baik dari dampak sosial, psikologis, bahkan sampai pada fisik. Kondisi buruk demikian yang paling rawan mengalami adalah pihak perempuan. Perempuan yang melakukan pernikahan di bawah usia 21 tahun, secara ketahanan dan kekuatan fisiknya masih belum bisa dikatakan baik untuk melakukan reproduksi. Hal ini berisiko terjadinya beberapa penyakit seperti infeksi pada kandungan dan kanker serviks. Juga berakibat pada bayi yang dilahirkan seperti prematur dan malnutrisi.
malnutrisi. Wanita yang hamil pada usia yang belum matang beresiko memiliki tekanan darah tinggi hingga dapat menyebabkan eklamsia. Resiko terberatnya adalah kematian ibu dan bayi, baik sedang dalam kandungan maupun saat dilahirkan. Selain itu, pada usia yang belum matang tersebut, mereka belum bisa mengontrol emosinya. Akibatnya, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai perceraian. Setelah menikah, 94% anak putus sekolah, pendidikan rendah, pekerjaan terbatas, sehingga kemiskinan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Peran orang tua sangat penting dalam langkah pencegahan pernikahan usia dini. Berilah edukasi seksual dan kesehatan reproduksi pada anak. Berilah pemahaman agama sejak dini sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik. Pantau pergaulan dan kegiatan anak sehingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka dari itu, mari kita cegah pernikahan ini dengan menikah di usia yang ideal. Minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, supaya untuk terus meningkatkan angka harapan hidup bagi ibu dan bayi. Untuk memastikan hak atas kesehatan reproduksi anak perempuan, meningkatkan kesempatan anak untuk menikmati hak atas pendidikannya setidaknya sampai lulus SMA. Gapailah cita-cita kalian dan cegah pernikahan ini demi masa depan yang lebih baik. Acting. Halo. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan sebelum 18 tahun. Pernikahan dini ini pasangan yang masih tergolong dalam usia muda atau berkelas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tercantum bahwa usia yang diperbolehkan menikah adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan. Pernikahan dini juga bisa berpotensi memicu munculnya kekerasan seksual dan memunculkan resiko kesehatan bagi perempuan. Udah? Tepuk tangan. Boleh duduk. Selanjut kelompok 2. Faktor pernikahan dini, faktor ekonomi, mengurangi beban ekonomi keluarga. 2. Paksaan dari orang tua, kejodohan atau mitos, hubungan seks bebas, akibat pergaulan bebas. Kesimpulan, pernikahan dini sebaiknya dicegah karena pernikahan di usia dini memiliki dampak buruk bagi pendidikan, kesehatan, dan mental serta keperluan rumah tangga. Dampak pernikahan dini, yang pertama meninggalkan waktu bersenang-senang di waktu muda dan harus mengerjakan sesuatu yang harusnya belum dia kerjakan di umurnya sekarang. Kedua, masalah sosial, masalah psikologis. Dan yang keempat, perempuan yang menikah di bawah usia 21 tahun, alat reproduksinya belum sempurna, maka bisa terjadi infeksi pada rahim, kanker serviks, bayi prematur, tekanan darah tinggi, dan meningkatkan kematian ibu dan bayi. Lanjut, ada masih belum bisa mengontrol emosi, maka sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, putus sekolah, pendidikan rendah, juga pekerjaan susah. Cara mencegah pernikahan dini: meningkatkan akses kualitas didikan formal bagi anak, wajib belajar 12 tahun. Orang tua memperhatikan pergaulan anaknya, diadakannya penyuluhan dampak pernikahan dini,
memberikan pemahaman sejak dini agar anak terhindar dari hal yang tidak diinginkan, memperluas dan memperdalam ajaran keagamaan. Dah, simpulkan nggak dari semuanya? Satu orang. Menikah muda-muda. Jangan menikah muda-muda. Terus? Jangan terbawa oleh Nafsu. jangan terbawa oleh pergaulan bebas, karena dengan pergaulan bebas kita bisa mengenalnya lebih Lebih jauh lagi.